Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggal seorang ibu. Di ibu ini punya suami dan ada anak. Jadi sepeninggal almarhumah ini terjadi permasalahan dalam permasalahan warisan, sampai antara anak kandung dengan ayah kandungnya sendiri yang masih hidup itu bertengkar. Dan ada juga sebaliknya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib dan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika permasalahan hukum waris, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bersama bahwasanya bicara masalah hukum waris di sana juga ada kaitannya dengan permasalahan muamalah kita, karena sejatinya ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semata, tapi takwa juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Dan bagaimana makna ataupun maksud takwa itu mengatur hubungan kita dengan Allah? Ya, maknanya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kaitannya langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan ibadah salat, di sana ada nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kita daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang takwa itu? Lanjutan ayatnya, ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah, Allah jelaskan ciri-ciri orang takwa itu. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu orang yang meyakini hal yang gaib, syurga, balasan bagi orang-orang berbuat baik, neraka, balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, pahala akhirat bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah.
Jadi itu semua sifatnya gaib, enggak kelihatan. Jadi orang takwa itu mereka yakin kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi salat itu disandarkan dengan ketakwaan. Di jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mengerjakan ibadah puasa, yang mana puasa ini kait ibadah yang langsung hubungan kita dengan Allah. Maka ketika kita lihat ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ujung ayat tentang masalah puasa adalah la'allakum tattaqun, juga disandarkan dengan takwa. Di salat disandarkan dengan takwa, puasa disandarkan dengan takwa. Ibadah haji, nah mungkin ada di antara kita yang akan berangkat ke tanah suci pada tahun ini. Mungkin ada tetangga kita, orang tua kita. Maka haji itu karena ibadah yang langsung kaitannya hubungan kita dengan Allah, di sana juga ada nilai ketakwaan. Tatkala kita membuka surat Al-Baqarah ayat 196 yang membincangkan tentang masalah ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di ujung ayat tentang masalah haji juga disandarkan takwa. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kaitannya antara hubungan kita antara kita dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah, semua itu disandarkan dengan ketakwaan. Namun jangan kita lupakan, di sana juga ada takwa yang berkaitan hubungan kita dengan sama manusia. Bagaimana makna daripada takwa secara hablum minan nas itu? Dalam hal kita bermuamalah, dalam hal kita berinteraksi dengan sesama kita. Sudahkah kita menjaga ketakwaan secara hablum minan nas tersebut? Sudahkah kita saling bantu-membantu dengan sama kita? Sudahkah kita saling menahan amarah? Sudahkah kita mampu untuk saling memaafkan satu dan yang lainnya? Atau jangan-jangan kita mengabaikan hal tersebut? Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalam kasus pembagian harta warisan, ini juga banyak orang yang mengabaikan sisi-sisi ketakwaan secara hablum minan nas. Ada orang sampai dia memakan harta saudaranya sendiri. Ada gara-gara masalah warisan, antara seorang anak dengan salah satu orang tua yang masih hidup juga bertengkar. Karena beberapa waktu yang lalu ada kasus meninggal seorang ibu. Di ibu ini punya suami dan ada anak. Jadi sepeninggal almarhumah ini terjadi permasalahan dalam permasalahan warisan, sampai antara anak kandung dengan ayah kandungnya sendiri yang masih hidup itu bertengkar. Dan ada juga sebaliknya, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istrinya dan juga ada anak-anak. Di anak-anak yang ditinggalkan ini ribut dengan mama kandungnya sendiri, kadang-kadang masalah harta warisan peninggalan dari ayahnya. Di jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sampai saling memfitnah. Ada bahkan dalam kasus tersebut itu seorang anak enggak mau lagi ngomong sama mamanya, bahkan dia blokir nomor mamanya sendiri. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kalau kita mau menghayati permasalahan warisan ini, banyak sekali kezaliman-kezaliman yang terjadi. Bahkan tidak hanya itu, ada yang sampai fitnah memfitnah,
Ada dua orang saudara kandung, si A memfitnah si B, sebaliknya juga si B memfitnah si A, padahal mereka lahir dari rahim yang satu. Dan tidak hanya itu, ada yang sampai adu fisik, pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah gara-gara ribut masalah harta peninggalan orang tua. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghayati, sudah sebulan penuh kita dibimbing dalam tarbiyah Ramadan, yang mana bimbingan daripada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tersebut menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Maka coba kita lihat hari ini, sudahkah ketakwaan sejati ini mampu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita praktekkan? Atau jangan-jangan kita hanya mengabaikan tadi, dia hanya takwa secara hablum minallah, lalu dia mengabaikan takwa secara hablum minan nas. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya memang banyak permasalahan yang terjadi ini boleh kita kategorikan secara umum itu hanya ataupun dua hal saja yang banyak terjadi permasalahan, karena dua hal. Apa itu dua hal tersebut? Yang pertama, yang sejengkal. Jadi orang bisa ribut, orang bisa bertengkar, orang bisa sengketa karena masalah sejengkal. Apa itu sejengkal? Itu masalah perut. Di perut orang pasti ukurannya sama, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia pendek, mau dia panjang, mau dia gemuk ataupun dia kurus, itu pasti ukurannya hanya sejengkal saja. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang ribut gara-gara masalah sejengkal ini, masalah perut. Timbul ketidakpuasan, timbul sifat serakah, timbul sifat dia ingin mengambil lebih. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita selaku seorang mukmin tentu harus ada sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan berarti kita enggak boleh kaya, silahkan kita bekerja, silahkan kita mencari harta banyak-banyak, tapi ingat dengan cara yang halal dan juga thayyib, yang baik. Jangan mengambil harta orang ataupun dengan dia mengambil harta tersebut dengan cara menzalimi hak orang lain. Ada yang bahkan sampai bersumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Ada yang bahkan diam-diam dia mengambil harta orang tua, dijual secara diam-diam tanpa diberitahukan kepada ahli waris yang lain. Nah, ini namanya kezaliman. Kenapa ini terjadi? Karena ada sifat keserakahan, ketamakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah terhadap 4 kondisi, 4 hal. Di mana Rasulullah SAW dalam doanya pernah meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a ila yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kalau ada orang tanya, ada enggak ilmu yang enggak ada manfaat? Ya. Bukankah semua ilmu itu bermanfaat? Nah, maka dalam hal ini para ulama menjelaskan makna ilmu yang tidak bermanfaat itu dibagi menjadi 2. Ada ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zatnya itu sendiri. Contoh apa? Orang mempelajari ilmu hitam, orang mempelajari ilmu perdukunan, ini haram.
Bahkan ini bisa membawa kepada kesyirikan-kesyirikan, dosa besar. Ya. Dan yang kedua, ada ilmu yang tidak bermanfaat dari segi ta'thirnya, dari segi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang membuat dia semakin sombong di hadapan manusia, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan coba kita renungkan, sudahkah kita minta permohonan, minta perlindungan sebagaimana Rasulullah SAW minta kepada Allah? Atau jangan-jangan kita sampai sekarang merasa kita sudah paling khusyuk, kita paling taat? Rasulullah kita minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kadang-kadang ketika kita salat sudah teringat hal-hal yang lain, teringat kerjaan, teringat ini, teringat itu. Bahkan waktu kita salat, kita teringat apa yang sebelumnya kita lupa. Jadi lupa taruh di mana kunci motor, Pak budu kunci Honda. Takbir pertama langsung teringat. Kadang-kadang syaitan juga bermain, ya, membuat kita lalai daripada salat. Ya. Waktu dia teringat kunci mobil, oh rupanya di sini. Nanti terakhir ujung-ujungnya apa? Syaitan dia goda kita agar kita lupa kepada salat, lupa jumlah rakaat. Karena dia ketika sudah dapat kunci tadi yang dia cari, nanti dia buat planning dalam salatnya. Ini habis ini pergi ke tempat orang akikah, habis akikah jak baru kawin, banyak jak. Sehingga kita lupa kam salat, berapa rakaat kita salat. Ya. Makanya tadi Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan yang ketiga, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Makanya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seorang mukmin dalam kehidupannya selalu orientasinya adalah akhirat. Jangan kita hanya melihat sebatas kehidupan dunia saja. Karena orang yang orientasi kehidupan dunia itu pasti membuat dia akan serakah kepada dunia tersebut. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah disebutkan, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Hansip-sip, enggak cukup-cukup. Ya. Kalau orientasinya itu hanya dunia saja. Kadang-kadang dalam masalah warisan yang kita sebutkan tadi, dia sudah banyak harta, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, ya, tapi masih ribut juga dengan saudara kandung, ya, masih ribut juga dengan orang tuanya. Ini yang kita sedihkan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi keributan seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi sengketa seperti ini? Ya. Bahkan ada orang yang sekali lagi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, makanya nanti kalau tadi kita mengatakan sumber pertama permasalahan keributan ataupun sengketa warisan itu adalah yang sejengkal, nanti yang kedua apa? Yang segenggam. Apa yang segenggam? Permasalahan hati. Ini kata hati ini cukup payah. Jadi kalau sudah sudah enggak enak hati, itu kadang-kadang dia sampai dendam, terbawa dendam. Walaupun betul sekali yang dikatakan ataupun yang dilakukan oleh orang tersebut, tetap di mata dia menjadi salah.
Ini kalau sudah jadi penyakit hati yang segenggam. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita perbanyak kita lakukan muhasabah gitu. Ya. Baik yang sedang terjadi permasalahan warisan ataupun yang belum. Ya, ini coba kita renungkan bersama. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada kasus yang ditanyakan kepada kami, Ustaz, sebenarnya bagi warisan itu harus disegerakan ataupun boleh nanti-nanti? Nah, kami sekarang enggak ribut-ribut, Ustaz. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT harus kita ketahui bersama bahwasanya bicara masalah warisan itu berlaku ketika adanya kematian. Katakanlah orang tuanya sudah lama meninggal, tapi ahli warisnya ini tidak mempermasalahkan, enggak ada ribut-ribut. Ya. Maka dalam hal ini paling tidak ini harus dijelaskan, ini harus ditentukan hak. Kalau mereka semua enggak ada keinginan untuk mengambil daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mending hartanya itu diwakaf, mending hartanya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, jangan menjadi harta yang terbengkalai. Oh, kalaupun nanti diantara mereka kami enggak ribut-ribut, Ustaz, di kalangan anak-anak ahli waris tingkat pertama enggak ribut. Ketika ada yang meninggal dunia di antara mereka, katakanlah tadi ada 4 orang anak, mereka akur-akur. Peninggalan orang tuanya sudah belasan tahun yang lalu, mereka akur-akur. Nah, boleh jadi ketika nanti meninggal satu orang anak, katakanlah anak pertama ini juga dia ada keturunan. Nanti boleh jadi keturunannya mengatakan itu ada harta hak ayah saya dulu yang belum dibagi oleh paman. Ini juga jadi masalah. Jadi penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama itu akan menjadikan bom waktu terjadi sengketa masalah warisan. Kecuali sebagaimana kita sampaikan tadi, ada kesepakatan di antara para ahli waris ya, untuk tidak dibagikan misalnya. Dan jelas ini dilakukan pencatatan. Karena sekali lagi kalau nggak ada pencatatan ini jadi masalah juga. Kasus yang terjadi, dikatakanlah meninggal orang tua, meninggalkan satu buah rumah, dia punya 4 orang anak, katakanlah anak 1, 2, 3 ini sudah mapan, mereka sudah punya rumah sendiri. Nah, mereka ketika meninggal orang tua sepakat, yang 3 orang ini bilang sama adiknya yang paling kecil yang nomor 4, adik tinggal aja dulu di rumah ayah, di rumah orang tua. Istilahnya dikasih kesempatan untuk hak tinggal, walaupun di sana ada hak mereka semua, hak semua ahli waris. Nah, jadi dalam memberikan hak untuk tinggal di situ sebenarnya juga harus ada pencatatan hitam atas putih. Kalau tidak, ini akan terjadi permasalahan. Apalagi yang nomor 4 ini misalkan tinggal dalam waktu yang lama sampai dia sudah berkeluarga, sudah ada keturunan, sudah besar-besar anaknya. Dan kadang-kadang ada yang sampai meninggal dunia, yang nomor 4 ini meninggal dunia. Jadi oleh abang-abang yang lain yang masih hidup minta sama ponakannya bahwasanya rumah yang mereka duduki itulah rumah nenek mereka yang belum difaraidkan. Nanti ketika diminta sudah marah. Oh, mangat mantap, kamu kalahi di sini, kamu dari Ubud di sini, kalahi di sini. Ini rumah mak kamu, rumah runcik kamu. Padahal itu adalah rumah neneknya yang belum ataupun kakeknya yang belum difaraidkan. Sehingga ini terjadi permasalahan ataupun bom waktu, terjadi sengketa masalah warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam beberapa kasus yang kita sampaikan tadi, ini adalah kejadian real yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terjadi dalam lingkungan kita. Bahkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kondisi di mana ketika meninggal orang tua, ada beberapa ahli waris, katakanlah ada 5 ahli waris, 4 ahli waris sudah sepakat untuk dieksekusi. Tinggal satu lagi ini nanti alasan macam-macam.
oh ini nggak boleh kita jual, nggak boleh kita bagikan, ini harta peninggalan orang tua kita. Rupanya diam-diam yang satu orang ini dia menggadaikan tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain. Ini juga terjadi ya. Dengan alasan dia nyo peninggalan runcit ya. Rupanya dia diam-diam di belakang dia ipegala digadaikan ya. Sehingga ini terjadi permasalahan. Apalagi yang digadaikan ini dalam rentan waktu yang lama. Biasanya kalau praktek gadai tanah yang terjadi di kampung-kampung kita itu dengan emas ya. Yang ketika dihitung sudah mencapai katakanlah 50 mayang emas. Dan 50 mayang emas 10 tahun yang lalu tentu berbeda dengan hari ini. Kalau dulu mungkin belum sampai 2 juta harga satu mayang emas, tapi sekarang udah mendekati 4 juta harga satu mayang emas. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini terjadi permasalahan. Dan kenapa ini terjadi? Karena tadi ketidakjujuran. Karena ada sifat ketamakan juga. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan tadi, ini harus segera diselesaikan. Jadi penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan terjadinya bom waktu sengketa masalah warisan. Boleh jadi tingkat anak-anak mereka aman, tapi tingkat ahli waris generasi berikutnya itu terjadi permasalahan. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada di antara ahli waris yang secara enggak langsung dia menguasai dan dia telah menikmati bertahun-tahun, sedangkan yang lain belum menikmati apa-apa. Contoh, ada satu yang mengelola ruko peninggalan almarhum, jadi uang sewa semua diambil sama dia, sedangkan yang lain tidak dikasih apa-apa. Nah, ini juga menjadi permasalahan kezaliman dalam permasalahan warisan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting kita mempelajari permasalahan ilmu waris ini, karena sejatinya ketika kita mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris ini, kita mengetahui siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, berapa kadar masing-masing yang berhak. Boleh jadi ada ahli waris yang berhak mendapatkan porsi 1/2, ada ahli waris yang berhak mendapatkan porsi 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang bagian-bagian itu semua telah Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Begitu juga permasalahan asabah. Siapa itu asabah? Ahli waris yang bagian mereka tidak disebutkan porsinya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, dan mereka rata-rata semua laki-laki ya. Contoh kan, saudara kandung daripada almarhum yang meninggal dunia ini dia boleh jadi mendapatkan asabah, dia mengambil sisa ketika almarhum yang meninggal dunia ini tidak memiliki keturunan laki-laki dan tidak ada orang tua lagi, maknanya sudah duluan meninggal orang tua daripada almarhum ini. Dan almarhum punya saudara kandung, maka di sana ada hak saudara laki-laki kandung yang mana dia mendapatkan porsi bagian asabah. Dan bukan hanya untuk saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung juga berhak. Jadi kalau seorang meninggal dunia, katakanlah nggak ada keturunan, nggak ada lagi orang tua, dia punya seorang istri ya, jadi yang meninggal ini ada istri, dan yang meninggal ini punya abang dan adik laki-laki dan perempuan ya. Maka yang dapat bagian yang pertama tadi, istri mendapatkan porsi bagian 1/4 karena almarhum nggak ada keturunan sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian untuk saudara laki-laki
dan saudari perempuan mereka bersama-sama mendapatkan sisa. Jadi sisa itu bukan hanya diberikan kepada saudara laki-laki kandung saja, tapi saudari perempuan kandung itu juga ada hak. Yang mana hak mereka itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Jadi ketika orang-orang meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang permasalahan kalalah, siapa itu kalalah? Itu orang yang meninggal dunia yang tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari kandung, ya, punya adik perempuan, punya saudara kandung. Maka kalau ahli warisnya hanya saudari perempuan saja satu orang, maka untuk saudari perempuan kandung ini dia dapat setengah, ya. Falaha nisfu ma tarak. Fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Tapi kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya adik perempuan lebih dari satu orang, katakanlah ada 2 orang, 3 orang cewek semua, saudari kandung, maka mereka dapat porsi 2/3 dibagi berapa jumlah saudari perempuan kandung. Dan kalau ada saudara dan saudari kandung, maka lanjutan ayatnya disebutkan wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi ketika almarhum yang meninggal dunia ini punya saudara kandung yang laki-laki, punya saudari kandung yang perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan sisa, tapi dengan pembagian yang laki-laki mengambil 2 porsi dibandingkan dengan saudari perempuan. Jadi 2:1. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka porsi bagian-bagian ahli waris itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka penting kita mengetahui permasalahan ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi hak orang lain, dan jangan sampai kita menzalimi hak orang lain walaupun sedikit. Karena ketika kita menzalimi hak orang lain, sejengkal hak tanah yang kita ambil secara zalim, itu kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Jadi sejengkal dia ambil hak tanah secara zalim akan dihimpit, ya, dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Belum lagi kalau ada orang berani sumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, dia mengatakan sumpah demi Allah di situ hak saya, padahal dulu hak dia sudah diambil waktu adiknya masih kecil-kecil dan sudah dijual. Jadi ketika dia bersumpah dengan nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga 2 jenis takwa tadi. Takwa secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah kita langsung dengan Allah, dan takwa secara hablum minan nas dalam kita bermuamalah sehari-hari. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita merampas hak orang lain, bahkan jangan sampai kita menzalimi dengan memakan hak saudara kita. Karena sejatinya semua harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan pada malam berbahagia ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.